Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan prediksi soal kompetensi teknis perawat P3K 2022. Kita sudah masuk di part ke-6. Oke teman-teman, ujian semakin dekat dan teman-teman harus semangat terus untuk belajar ya. Oke, langsung saja soal pertama. Seorang perempuan usia 25 tahun dirawat di puskesmas setelah melahirkan bayi kembarnya. Hasil pengkajian, klien mempunyai satu anak lahir hidup dan anak kedua mengalami keguguran. Bagaimana status obstetri klien tersebut? AG2P0A1, BG2P1A1, CG3P2A1, DG3P3A1, EG4P3A1. Jawabannya teman-teman. Oke, kita lihat di fokus kata-kata di soal yaitu melahirkan bayi kembarnya. Kemudian hasil pengkajian, klien mempunyai satu anak lahir hidup dan anak kedua mengalami keguguran. Nah, ini adalah sebagai kunci ataupun dasar kita untuk menjawab soal tadi ya. Nah, kita tahu bahwa status obstetri ini terdiri dari 3 ya, GPA, gravida, paritas, dan abortus. Gravida itu adalah jumlah riwayat kehamilan ibu ya. Kemudian paritas itu adalah jumlah lahir hidup dan abortus itu adalah jumlah keguguran. Nah, kita identifikasi ya di fokus kata yang kita temukan ya, melahirkan bayi kembarnya. Artinya dia melahirkan 2 orang yang lahir hidup ya. Kemudian hasil pengkajian klien mempunyai satu anak lahir hidup ya. Kita hitung bahwa satu orang telah lahir hidup ya. Kemudian anak kedua mengalami keguguran. Nah, ini kita hitung sebagai abortus ya. Maka kita nilai ya untuk yang melahirkan bayi kembar ya, untuk gravidanya ya, karena dia lahirannya bareng maka kita hitungnya gravidanya 1 ya, 1, 2, 3 ya, sehingga kita hitung jumlah riwayat kehamilannya itu 3 kali ya. Kemudian untuk paritas ya, jumlah lahir hidupnya berapa orang ya, karena ini 2 orang hidup, kemudian ini 1 orang hidup dan ini 1 orang meninggal ataupun abortus ya, maka untuk paritasnya kita hitung ada 3 juga. Kemudian abortusnya ada 1. Maka kita pilih yang D ya. D3P3A1. Oke, telah hadir e-book fokus P3K Perawat 2022. Nah, teman-teman, kita tidak menyediakan bimbel ya untuk saat ini. Kita hanya menawarkan e-book saja, yaitu berupa file-file ya yang meliputi ada 3 paket tryout dan pembahasan. Ini juga dalam bentuk file PDF ya. Ini khusus untuk kompetensi teknis saja. Kemudian ada strategi hadapi P3K 2022. Kemudian juga ada latihan soal perkompetensi baik teknis, manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara. Serta di situ kita juga menyisipkan juga BDFR-nya ya. Kemudian ada materi keperawatannya. Silakan teman-teman apabila berminat bisa hubungi admin di WA maupun di DM. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah pesan e-book kita ya. Semoga e-book ini bisa menjadi jembatan buat teman-teman untuk meraih gelar ASN. Oke, langsung ke soal kedua. Seorang ibu berusia 20 tahun, G1P0A0, hamil 39 minggu datang ke puskesmas. Tinggi badan 140 cm, berat badan 45 kg, TFU 30 cm. Saat dilakukan USG, berat janin hanya 1.800 gram. Faktor-faktor passenger yang perlu dikaji lagi yang dapat mempengaruhi persalinan ibu tersebut untuk dapat melahirkan per vaginam adalah A. Psikologis ibu, B. Ukuran plasenta, C. Bentuk panggul ibu, D. Kekuatan kontraksi ibu, E. Posisi ibu. Jawabannya teman-teman. Nah, kita fokuskan pada kata-kata di soal yaitu faktor-faktor passenger yang perlu dikaji lagi. Yang mana ini dapat mempengaruhi persalinan ibu untuk dapat melahirkan per vaginam. Nah, kita tahu bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan itu ada 5 ya. Ada 5P, ingat ya. 5P itu apa aja? Ada power
yaitu kontraksi ya, ataupun his ibu. Kemudian ada passageway atau jalan lahir, kemudian ada passenger, janin, plasenta, dan juga ketuban, kemudian ada psikologis ibu dan juga posisi ibu saat melahirkan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persalinan ibu ya. Nah, tadi di soal itu ada kata-kata faktor passenger, artinya bahwa faktor yang mempengaruhi itu baik janin, plasenta maupun ketuban. Nah, ini juga berpengaruh dalam proses persalinan ya. Maka yang berkaitan dengan faktor passenger ini adalah ukuran plasenta. Oke. Lanjut ke soal ketiga. Seorang perawat sedang melakukan pemeriksaan manuver Leopold pada ibu hamil. Didapatkan hasil, perawat mempalpasi bagian atas perut ibu dan merasakan lembut, agak melenting. Pemeriksaan Leopold berapakah yang dilakukan oleh perawat? A. Leopold 1, B. Leopold 2, C. Leopold 3, D. Leopold 4, E. Leopold 5. Jawabannya teman-teman. Nah, kita fokuskan pada kata perawat mempalpasi bagian atas perut ibu, dan hasilnya adalah perawat merasakan lembut dan juga agak melenting ya. Ini ciri-ciri bahwa yang diraba itu adalah bagian bokong ya. Nah, kita tahu bahwa untuk mengetahui ya bagian ataupun posisi janin di dalam rahim itu ada 4 manuver Leopold ya. Mulai dari yang pertama Leopold 1 ya, ini Leopold 1 ini adalah kita untuk menentukan posisi janin ya di bagian tinggi fundusnya. Nah, ini tinggi fundusnya itu nanti apa? Nah, seperti tadi di soal ya, dia mempalpasi bagian atas perut ibu dan merasakan lembut agak melenting. Nah, ini seperti ini ya. Jadi bagian bokongnya yang teraba ya di bagian fundusnya. Kemudian ada Leopold 2. Nah, Leopold 2 ini kita mengkaji bagian kanan ataupun kiri abdomen ya. Biasanya itu yang teraba adalah punggungnya. Nanti kita tahu punggungnya sebelah mana biasanya ya. Kalau misalkan posisinya seperti ini. Kemudian ada Leopold 3, yaitu kita mengetahui posisi janin presentasi bagian uterus ya. Ini juga bagian uterus ya di bawahnya. Kalau tadi di atas, ini di bawahnya itu apa gitu ya. Dan kita juga biasanya ini kita merasakan apakah dia sudah masuk PAP atau tidak ya. Kemudian untuk Leopold 4 itu apakah sudah masuk PAP atau tidak. Nah, ini juga untuk meyakinkan bahwa di pemeriksaan Leopold 3 itu memang benar ya bahwa kepala ataupun bokong sudah masuk ke dalam PAP. Ini Leopold 4 ya. Nah, kalau di soal itu jawabannya adalah A ya, Leopold 1 ya. Oke, soal keempat. Seorang ibu berusia 29 tahun, 5 menit yang lalu telah melahirkan bayinya. Tiba-tiba darah banyak keluar. Tali pusat menjulur panjang. Kondisi pasien tersebut berada pada A kala 1, B kala 2, C kala 3, D kala 4, E kala 5. Jawabannya teman-teman. Oke, kita fokuskan pada kata-kata di soal yaitu 5 menit yang lalu telah melahirkan bayi. Jadi ibu sudah melahirkan bayi ya. Kemudian tiba-tiba darah banyak keluar dan tali pusat menjulur panjang. Ini juga sering ditanyakan di soal ya. Kita menentukan kala berapa gitu ya dengan ciri-ciri yang dijelaskan di soal. Nah, kita ketahui dulu ya bahwa proses melahirkan itu ya dibagi menjadi 4 kala ya. Ada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Ini sebagai secara singkatnya ya. Kala 1 itu dimulai sejak kontraksi teratur sampai pembukaan 10 cm. Kemudian kala 2 dari pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi. Kala 3 lahirnya bayi sampai lahirnya plasenta. Dan kala 4 lahirnya plasenta sampai 2 jam setelahnya. Nah, kita identifikasi fokus kata yang kita temukan bahwa di soal itu si ibu telah melahirkan bayi ya, telah melahirkan bayi artinya lahirnya bayi ya, sudah ada lahirnya bayi dan tali pusat menjulur panjang. Ini ciri-ciri sedang proses melahirkan plasenta ya, maka kita masukkan ke dalam kala 3 ya, jadi jawabannya C ya. Oke, lanjut di soal kelima. Seorang perempuan usia 20 tahun G1P0A0 hamil aterm.
datang ke UGD dengan keluhan keluar lendir bercampur darah dari kemaluan sejak 3 jam yang lalu. Berdasarkan hasil pengkajian, pasien dipimpin meneran dan lahir bayi laki-laki. Perawat melakukan penilaian kondisi bayi dan mengeringkan tubuh bayi. Kemudian perawat memastikan janin tunggal. Apakah tindakan manajemen aktif skala 3 yang dapat dilakukan pada kasus tersebut? A. Hecting perineum, B. Message fundus uteri, C. Pemberian oksitosin, D. Observasi pendarahan, dan E. Penegangan tali pusat terkendali. Jawabannya teman-teman. Oke, kita lihat di fokus katanya, yaitu perawat memastikan janin tunggal, artinya bayi sudah lahir dan perawat memastikan apakah bayinya kembar atau tidak dan telah dipastikan bahwa janinnya itu tunggal ya. Nah, setelah itu perawat melakukan tindakan manajemen aktif skala 3. Nah, pertama itu apa yang dilakukan ya, yaitu pemberian oksitosin ya. Pemberian oksitosin itu untuk merangsang kontraksi juga dan juga mencegah pendarahan ya. Nah, selain pemberian oksitosin itu juga nanti kita bisa melakukan penanganan tali pusat terkendali. Ini juga untuk membantu ya memisahkan plasenta di dalam rahim dan juga pelepasannya. Kemudian juga ada message fundus uteri. Ini untuk mempertahankan kontraksi uterus untuk tetap baik sehingga nanti mencegah terjadinya pendarahan. Oke. Nah, untuk di soal maka kita jawab yang C ya. Pertama kali adalah pemberian oksitosin. Oke, lanjut soal ke-6. Seorang wanita usia 29 tahun G1P0A0 dengan usia kehamilan 38 minggu datang ke IGD rumah sakit. Suami klien mengatakan istrinya sempat mengalami kejang, pandangan kabur, mual, muntah, kaku kuduk, dan edema pada tungkai. Tekanan darah 150/90 mmHg, frekuensi napas 23 kali per menit, frekuensi nadi 87 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan protein urin plus 2. Apakah masalah yang terjadi pada klien tersebut? A. Preeklamsi, B. Hipertensi, C. Eklamsi, D. HEG, dan E. Ketuban pecah dini. Jawabannya teman-teman. Oke, kita lihat di fokus katanya, yaitu ada kata kejang, pandangan kabur, mual, muntah, kaku kuduk, dan edema pada tungkai, serta hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan protein urin plus 2. Nah, kita curigai bahwa klien tersebut itu mengalami eklamsi. Ya, kita tahu bahwa eklamsi ini cirinya seperti ada tekanan darahnya tinggi, kemudian sakit kepala semakin parah, pandangan kabur atau sensitif terhadap cahaya, kemudian ada mual, muntah, nyeri ulu hati atau nyeri pada perut kanan atas, kemudian ada tangan dan kaki membengkak atau edema, kemudian ada frekuensi dan jumlah urin berkurang atau oliguria, dan juga ada peningkatan kadar protein di dalam urin ya, serta sudah masuk tahapan kejang ya. Ini ciri dari eklamsi. Nah, sebelum eklamsi biasanya diawali dengan preeklamsi ya. Akan tetapi bedanya itu apa? Yaitu kalau preeklamsi itu belum pada tahap kejang, tapi ciri-ciri ini mungkin sudah ada ya. Tadi di pilihan jawaban juga kita temukan adanya hipertensi ya. Hipertensi ini hanya datanya yang bisa kita tentukan adalah peningkatan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik dengan minimal 2 kali pengukuran dalam keadaan kliennya itu istirahat ataupun tenang ya. HEG atau hiperemesis gravidarum, mual dan muntah parah pada ibu hamil. Ada ketuban pecah dini, yaitu pecahnya membran ataupun selaput awal mula persalinan atau di atas usia kehamilan 37 minggu. Nah, ini tidak ada di dalam data di soalnya. Jadi kita pilih jawabannya yang C ya, eklamsi. Oke, soal ke-7. Perawat B melakukan kunjungan ke rumah seorang ibu postpartum hari ke-9. Hasil pengkajian ditemukan lokea berwarna kecoklatan, jumlahnya sedikit dan berbau amis. Apakah jenis perdarahan nifas pada kasus tersebut? A. Rubra, B. Sanguinolenta, C. Serosa, D. Alba, E. Purulenta. Jawabannya teman-teman. Oke, kita fokuskan pada kata postpartum hari ke-9. Kemudian ada lokeanya berwarna kecoklatan, jumlahnya sedikit dan berbau amis. Nah, ini masuk ke dalam lokea mana ya?
Nah, kita tahu bahwa loke itu ada beberapa jenis ya, ada rubra itu di hari pertama sampai hari ketiga ya. Setelah melahirkan, ini warnanya merah kehitaman. Kemudian ada sanguinolenta, ini di hari ketiga sampai ketujuh pas melahirkan ya. Warnanya merah kekuningan. Kemudian ada serosa, itu di hari ke-8 sampai 14 ya. Ini warnanya kekuningan atau kecoklatan, dan alba itu lebih dari 14 hari warnanya putih. Nah, kalau purulenta itu tanda-tanda adanya infeksi. Nah, kita lihat di fokus kata yang kita temukan bahwa postpartum hari ke-9 ini masuknya ke dalam serosa ya. Di sini warnanya apa? Warnanya kecoklatan ya, jumlahnya sedikit dan berbau amis. Ini masuk ke dalam, jadi ke dalam lokea serosa. Nah, kenapa warnanya kecoklatan? Karena darah ya pas melahirkan itu sudah lebih sedikit dan lebih banyak itu serumnya ya, dan juga terdiri dari leukosit dan juga robekan laserasi plasenta ya. Maka kita jawab yang C, yaitu lokea serosa. Oke, lanjut ke soal ke-8. Seorang perempuan usia 40 tahun P4A1 seminggu postpartum. Klien mengatakan pernah gagal memakai alat kontrasepsi pil dan IUD. Saat ini klien mengatakan tidak ingin memiliki anak lagi. Apakah jenis kontrasepsi yang tepat untuk kasus di atas? A. Implan, B. AKDR, C. Kondom, D. Tubektomi, E. Vasektomi. Jawabannya teman-teman. Nah, fokus kata yang kita ambil yaitu klien usia 40 tahun, P4A1. Jadi klien ini sudah memiliki 4 orang anak lahir hidup dan pernah mengalami abortus 1 kali ya. Saat ini klien mengatakan tidak ingin memiliki anak lagi. Nah, kalau misalkan ada kasus seperti ini, maka akan kita arahkan menggunakan kontrasepsi yang mana ya. Kliennya sudah usianya 40 tahun. Juga sudah punya anak 4 dan pernah abortus dan tidak ingin memiliki anak lagi, maka kita lebih cenderung untuk menawarkan kontrasepsi mantap ya. Syarat kontrasepsi mantap menurut BKKBN itu ada 3, ada syarat sukarela, syarat bahagia, dan syarat kesehatan. Nah, syarat sukarela itu apa? Yaitu ibu telah mengetahui cara kontrasepsi lain. Jadi sebelum dia memutuskan untuk menggunakan kontap atau kontrasepsi mantap ini, ibu sudah tahu bahwa banyak kontrasepsi lain yang bisa digunakan. Mengetahui kontrasepsi mantap adalah tindakan pembedahan yang ada risikonya. Kemudian mengetahui cara kontrasepsi mantap ini adalah tindakan permanen dan telah diberikan kesempatan untuk berpikir secara matang ya sebelum memutuskan untuk menggunakan kontrasepsi mantap. Ini syarat sukarela. Kemudian juga ada syarat bahagia, yaitu terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan juga harmonis, punya anak hidup minimal 2 anak sehat jasmani dan rohani. Bila anaknya hanya 2, maka umur anak terkecil minimal 2 tahun ya. Nah, syarat kesehatan ini tergantung dari indikasi maupun kontraindikasi yang ditemukan oleh tenaga medis ya. Nah, ini adalah syarat di mana seseorang dapat menggunakan kontrasepsi mantap. Nah, salah satunya adalah yaitu tubektomi pada ibu, yaitu apa? Prosedur yang aman dan mudah dilakukan, bersifat permanen atau menetap, bisa terjadi efek samping tindakan operasi, tidak mencegah penularan penyakit menular seksual, tidak mengganggu proses menstruasi, tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Saluran tuba Falopi yang sudah pernah dipotong ini dapat disambung kembali, akan tetapi kemungkinan untuk terjadi kehamilan sangat kecil. Maka untuk melakukan kontrasepsi mantap ini harus dipikirkan secara matang dulu sebelum memutuskan ya. Jadi kita jawab yang tubektomi ya, yang D ya. Oke, lanjut ke soal ke-9. Seorang perempuan usia 27 tahun G1 P0A0 dengan usia kehamilan 37 minggu datang ke poliklinik kandungan. Ibu mengatakan memiliki riwayat mengkonsumsi narkoba jenis suntik dan belum pernah diperiksa. Hasil laboratorium didapatkan data positif HIV. Apakah tindakan pertolongan persalinan yang paling sesuai untuk kasus di atas? A. Induksi persalinan, B. Normal, C. Section cesarean, D. Vakum ekstrasi, E. Forceps ekstrasi. Jawabannya teman-teman. Oke,
kita fokuskan pada kata di soal yaitu klien riwayat mengkonsumsi narkoba jenis suntik. Hasil laboratoriumnya bahwa dinyatakan pasien itu positif HIV. Maka untuk proses persalinan pada pasien itu kita rekomendasikan untuk menggunakan metode SC ya. Nah, ini menjadi pilihan utama metode persalinan pada ibu hamil dengan HIV yang belum mendapatkan terapi antiretroviral yang baik ataupun viral load-nya itu lebih dari 1000 kopi per mili ya. Namun pada ibu yang sudah menjalani terapi rutin ya, terapi antiretroviral ini dengan virus load-nya itu kurang dari 1000 kopi per mili, nah persalinan bisa secara normal atau per vaginal. Nah, operasi sesar secara elektif ya, secara terencana ini dapat menurunkan risiko MTCT ya, mother to child transmission ini hingga 80%. Nah, kalau kita sesuaikan dengan soal ya, karena ibu tersebut baru mengetahui bahwa dia positif HIV dan belum pernah menjalani terapi rutin antiretroviral, maka kita lebih menyarankan untuk persalinan dengan SC ya. Kita jawab yang C. Oke, soal ke-10. Seorang perempuan usia 27 tahun melahirkan anak pertamanya 5 hari yang lalu. Klien mengatakan malas memberikan ASI pada bayinya karena payudaranya merasa sakit dan bengkak. Apakah promosi kesehatan yang perlu diberikan perawat pada klien tersebut? A. Perawatan payudara secara rutin. B. Pemberian obat tradisional. C. Konsumsi makanan berserat. D. Informasi tentang manfaat ASI eksklusif. E. Anjurkan pemberian susu formula. Jawabannya teman-teman. Oke, kita fokuskan pada kata di soal yaitu klien mengatakan malas memberikan ASI pada bayinya karena payudaranya merasa sakit dan bengkak. Maka promosi kesehatan yang pertama kali kita berikan adalah berikan informasi seputar ASI eksklusif. Manfaatnya seperti apa ya, baik bagi bayi maupun bagi ibunya. Bagi bayi, misalkan kita berikan informasi bahwa ASI eksklusif itu dapat mencegah terserangnya penyakit pada bayi ya, membantu perkembangan otak dan fisik bayi ya, sehingga ini sangat bermanfaat sekali untuk tumbuh kembangnya bayi ya. Kemudian bagi ibu ya, tidak hanya pada bayi, ASI eksklusif juga bermanfaat bagi ibunya juga. Seperti mengatasi trauma ya, rasa trauma setelah melahirkan ya, rasa sakitnya itu juga secara alamiah dia akan membantu mengatasi rasa trauma ibu dan juga mencegah kanker payudara ya. Berikan informasi dulu betapa pentingnya ASI eksklusif untuk bayi dan ibunya. Nah, setelah kita memberikan informasi terkait manfaat ASI eksklusif ya, dan ibu pun telah menyadari bahwa oh iya penting juga ya ASI eksklusif itu untuk tumbuh kembang anak saya dan juga saya sendiri gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah menyadari, maka selanjutnya adalah pasti ibu akan bertanya lagi ini bagaimana cara mengatasi sakit dan bengkak di payudaranya. Maka kita anjurkan ibu untuk memerhati sesering mungkin. Kemudian bisa dikompres payudaranya, pijat payudara, dan juga memperbaiki pola dan juga teknik menyusui. Bisa kita berikan ataupun anjurkan kepada ibu tersebut. Maka untuk pilihan pertama kita jawab yang D ya, menginformasikan tentang manfaat ASI eksklusif. Oke teman-teman, untuk part ke-6 prediksi soal kompetensi teknis perawat P3K 2022 kita cukup.